Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan serta iman dan Islam yang masih ada pada diri kita masing-masing. Juga dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, itu sebagai suri teladan bagi kita semua, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Nah, baik, di sini kita masuk pada materi kedua terkait dengan metode numerik, yaitu akar persamaan non-linear. Nah, di sini sebelum kita masuk pada akar persamaan non-linear, tentu dalam kenapa kita menggunakan metode numerik dalam akar persamaan linear, tentu sama halnya sebelumnya saya katakan bahwa dalam akar persamaan non-linear akan ada suatu persoalan yang tidak bisa kita selesaikan secara cara-cara biasa, sehingga kita memerlukan namanya metode numerik di dalamnya. Nah, jadi di sini ada deskripsi masalah terkait dengan akar persamaan non-linear, yang dimana untuk penentuan akar-akar persamaan non-linear ini, dimana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 itu merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx ini sama dengan 0. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan non-linear merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Nah, kita bisa lihat pada gambar tersebut, pada gambar ini, bahwa gambar ini itu melihatkan suatu fungsi yang mana fungsinya ini lingkungan, kemudian ada sumbu x yang dimana terdapat sebuah akar. Ini adalah sebuah persamaan non-linear. Nah, sehingga titik potong antara kurva fx dengan sumbu x ini itu terdapat suatu akar di dalamnya, sehingga bentuk umum dari suatu akar persamaan non-linear ini itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat bahwa untuk ada teorema Balzano, yang dimana suatu range x sama dengan ini interval a, b mempunyai akar bila fa dan fb ini berlawanan tanda atau memenuhi fa dikali fb lebih kecil 0. Nah, di sini kita dapat melihat gambar, ilustrasi gambarnya, di mana terdapat interval a sampai b, yang dimana untuk a-nya ini memiliki fungsi yang positif, sehingga dia berada di atas, fa-nya di atas. Kemudian b-nya memiliki fungsi fb-nya itu bernilai negatif, sehingga fa dikali fb itu lebih kecil 0. Maka pada range x a, b ini terdapat akar, akan ada titik potong di sini. Nah, sehingga akan ada titik potong. Nah, namun pada gambar ini kedua, karena di sini kita lihat bahwa fungsi dari a-nya ini itu positif dan b-nya juga positif, maka tidak akan ada titik potong antara sumbu x dengan fungsinya, sehingga ini dikatakan tidak terdapat akar di dalamnya. Nah, kalau ini itu dia lebih ke mempunyai yang dua titik potong. Nah, seperti itu. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwa dalam akar persamaan non-linear kita mampu menyelesaikan secara metode analitik dengan menggunakan cara-cara biasa tadi yang saya katakan, bahwa ada cara rumus ABC, kemudian pemfaktoran, kuadrat sempurna, kemudian metode Horner. Nah, di sini kita akan, karena kita membahas terkait dengan metode numerik, karena
dengan cara-cara seperti ini itu dalam persoalan akar persamaan nonlinier yang tidak bisa diselesaikan dalam metode analitik, sehingga kita memerlukan metode numerik. Yang pertama ada metode tertutup dan metode terbuka. Yang dimana metode tertutup ini ada namanya metode bagi dua bisection, kemudian metode regulasi falsi. Kemudian yang kedua metode yang terbuka, yang dimana di dalamnya itu ada metode iterasi titik tetap, kemudian metode Newton Raphson, dan ada metode second. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di mana untuk metode tertutup ini disebut juga metode breaking atau metode tertutup karena dalam pencarian akar-akarnya itu persamaan nonlinier dilakukan dalam suatu selang AB AB hanya terdapat satu akar dan memuat satu titik. Hanya satu titik potongnya. Oke, selanjutnya ada prinsip metode bagi dua, itu adalah mengurung akar fungsi persamaan nonlinier di sini dalam interval A, B. Kemudian selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi gambaran grafik untuk akar hampiran dalam metode bagi dua. Di sini terdapat selang A1 B1. Nah, kemudian ada fungsi y sama dengan fx yang dimana kita ambil sembarang x1-nya, sehingga ambil titik sembarang x1-nya di sini. Kemudian kita bagi dua, kita dekati fungsinya sehingga seperti ini. Kemudian didapatkan bagi duanya. Kemudian kita bagi dua lagi untuk mendekati fungsinya sehingga kita dapatkan titik x3-nya. Kemudian kita bagi dua lagi sampai ketemu untuk titik yang dimana fungsi fx-nya ini bernilai 0. Seperti itu. Nah, kemudian dalam algoritma bisection ini definisinya fungsi fx. Yang pertama, kita tafsir batas bawah A dan batas atas B dengan syarat bahwa FA dikali FB-nya ini lebih kecil 0. Kemudian kedua, tentukan nilai toleransi errornya. Kemudian yang ketiga, kita hitung FA dan fungsi FB. Kemudian yang keempat, jika fungsi A dikali fungsi B-nya ini lebih besar 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Nah, bila tidak, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2. Kemudian yang keenam, hitung FC-nya. Nah, setelah itu yang ketujuh, bila fungsi A-nya dikali fungsi C-nya lebih kecil 0, maka B sama dengan C. Kemudian lanjutkan ke langkah ke-8. Nah, kemudian bila fungsi A-nya dikali fungsi C-nya lebih besar 0, maka A-nya sama dengan C. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ke-8. Kemudian bila fungsi A-nya dikali fungsi C-nya sama dengan 0, maka akarnya itu sama dengan C. Kemudian kita stop, kita dapatkan akarnya. Nah, sehingga jarak B dikurang A itu lebih kecil E atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C, dan bila tidak, ulangi lagi langkah ke-6. Nah, kita hitung FC-nya. Nah, seperti itu algoritma dari metode bisection bagi dua. Di sini kita punya contoh, itu dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransi itu 0,0001. Nah, di sini penyelesaiannya secara perhitungan manual. Tentu kita dapatkan bahwa untuk x1-nya sama dengan 0, kemudian x2-nya sama dengan 6.
Nah, kemudian di sini kita masukkan FA nya itu sama dengan 0, maka 3 ditambah 0 dikurang 8 dikali 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Kita masukkan batas, karena kan di sini sebenarnya kita tulis bahwa untuk batas X1 nya ini 0 kan, maka kita substitusi masukkan nilainya sehingga hasilnya itu min 10. Kemudian FB nya FB nya kita masukkan, substitusikan sehingga dapatkan FB nya itu sama dengan 194. Nah, di sini kemudian kita kalikan sehingga perkalian dari fungsi A dikali fungsi B itu sama dengan min 1940. Nah, jadi di sini kita dapatkan min 1940 lebih kecil 0, maka di sekitar X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 itu terdapat titik penyelesaian. Nah, kemudian kita masuk pada iterasi pertama. Nah, iterasi pertama di sini kita tentu melihat untuk P1 nya di sini kita sama dengan A1 tambah B1 per 2, sehingga tadi didapatkan bahwa untuk A1 nya itu 0, B1 nya 6, itu kita bagi 2 itu mendapatkan 3, sehingga kita substitusi untuk P1 dalam persamaan sehingga didapatkan 2. Jadi interval yang kita dapatkan itu 0,3. Kita ubah lagi untuk B nya, karena sini kita dapatkan untuk P1 nya itu sama dengan 3. Kemudian lanjut dengan iterasi selanjutnya. Di sini kita lihat beberapa iterasi 4 iterasi. Nah, maksud dari iterasi ini kenapa kita lakukan, ya karena kita ingin melihat dia itu lebih kecil dari nilai toleransinya. Lebih kecil tadi yang kita di soal sebelumnya bahwa kita mencari sampai dia menemukan untuk X toleransinya itu lebih kecil 0,0001. Nah, pada iterasi ke-15 tentunya kita dapatkan hasil sedemikian sehingga dia lebih kecil dari X toleransi. Nah, seperti itu, maka iterasi dihentikan. Jadi di sini pada iterasi tentunya, maka akar persamaannya itu ini kita dapatkan P15 2,974195. Salah di sini 15. Nah, untuk ini script MATLAB nanti kita bahas. Baik, selanjutnya ada metode regulasi falsi, yang dimana metode regulasi falsi ini atau metode posisi palsu atau metode interpolasi ini merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan non-linear. Nah, tentunya melalui proses iterasi atau pengulangan. Nah, dalam metode regulasi falsi ini itu merupakan salah satu cara lain mencari akar persamaan fx sama dengan 0 yang terletak pada interval a, b. Nah, metode ini mirip dengan metode bagi dua dalam hal interval an, bn dihasilkan dengan cara kita mengapit akar yang dicari, dan metode ini mirip dengan metode tali busur yaitu secant di dalam cara mendapatkan hampiran baru terhadap akar. Nah, seperti ini gambarannya. Terdapat
interval atau ya interval A, B, ini A, B. Nah, kemudian terdapat di sini ada yang akan diapit oleh akar yang akan dicari. Nah, kemudian seperti halnya metode biseksi, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Tidak titik pendekatan yang digunakan oleh metode regulasi falsi adalah seperti ini. Seperti ini gambarannya, yang dimana untuk gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BX. Jadi gradien garis dari AB ini itu sama dengan gradien garis BX. Mana B? Ini B dan X. Nah, di sini untuk fungsi FB dikurang FA per B dikurang A, ini fungsinya itu ini. Kemudian FB-nya ini juga itu per B dikurang A, maka B dikurang A itu sama dengan FB dikurang 0 per B dikurang X. Nah, sehingga secara sederhananya menjadi itu X sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, di sini ada algoritma tentang metode regulasi falsi. Nah, di sini fx-nya itu andaikan fx-nya kontinu, kemudian pilih A dan B sedemikian hingga A lebih kecil B dan FA kali FB lebih kecil 0. Algoritma regulasi falsi ini adalah sebagai berikut, yang dimana pertama kita ambil interval A, B, kemudian tentukan nilai errornya. Nah, kemudian yang kedua tentukan nilai FA dan FB. Nah, jika tanda FA lebih kecil FB, nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, jika tanda FA sama dengan FB, nah tentukan nilai awal yang baru. Nah, yang ketiga lakukan iterasi dan tentukan dengan menggunakan rumus ya seperti ini yang tadi kita dapatkan di secara sederhananya seperti ini. Nah, ini disederhanakan. Nah, itu X sama dengan B dikurang FB dikurang B dikurang A dalam kurung B dikurang A per FB dikurang FA. Kemudian yang keempat, langkah keempat itu bila fx1 itu sama dengan 0, maka x1 nya itu merupakan akar dan hentikan proses iterasinya karena dia sudah mendapatkan akar. Sebaliknya jika tanda fx1 ini lebih besar 0, maka ambil A nya ini sama dengan x1. Kemudian jika tanda fx1 lebih kecil 0, maka kita ambil B nya sama dengan x1. Nah, kemudian yang langkah kelima, ini ulangi langkah 2, 3, dan 4 yang ini yang di atas sampai dapat fx1 sama dengan 0 atau jarak fx ini lebih kecil sama dengan errornya atau suatu bilangan positif yang kecil. Nah, kemudian masuk pada contoh yang dimana tentukan akar dari persamaan ini 4x pangkat 3 dikurang 15 x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0, itu dengan menggunakan metode regulasi falsi sampai 9 iterasi. Nah, di sini kita diarahkan untuk menggunakan metode regulasi falsi sampai 9 iterasi dengan ya persamaan seperti ini. Nah, kemudian ya kita ambil A nya sama dengan min 1 dan B nya sama dengan 3. Nah, tentunya kenapa kita ambil min 1 dan B3 di sini dari akar atau ya dari soalnya. Nah, di sini untuk FA nya kita substitusikan min 1 sehingga hasilnya didapatkan min 42, kemudian FB nya disubstitusikan sehingga didapatkan 18. Nah, karena di sini FA nya tidak sama dengan FB dan FA dikali FB lebih kecil 0, maka iterasinya akan dilanjutkan sehingga iterasi pertama kita dapatkan 1,8. Nah, di sini kita substitusi lagi dalam persamaannya itu 1,8 sehingga didapatkan min
0,672. Nah, di sini maka untuk A-nya itu sama dengan X1 itu sama dengan ini 1,8, kemudian B-nya sama dengan 3 ya. Kemudian masih lanjut iterasi sampai ya iterasi ke-9, karena sesuai dengan soal tadi sampai iterasi ke-9. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih jelasnya pada tabel bahwa kita dapatkan X-nya itu 1,97979. Nah, kemudian untuk A-nya seperti ini, B-nya tetap 3, FA-nya fungsi A-nya min, kemudian FB-nya itu positif, kemudian sehingga Fx-nya itu min 0,009741. Nah, seperti ini. Menggunakan akar yang didapatkan dari persamaan ini menggunakan metode regulasi faksi itu 1,97979. Oke, nanti kita bahas mengenai dengan script MATLAB-nya. Kemudian di sini ada metode terbuka. Di sini metode terbuka yang dimana metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai, yang dimana ini diperlukan untuk tebakan atau guess awal akar. Lalu dengan prosedur lelaran kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya, divergen. Nah, di sini karena dia metode terbuka, dari hasil ini bahwa ya ketika mungkin saja hampiran akarnya itu akan mendekati, yang baru mendekati, maka dia akan konvergen. Ketika dia menjauhi, maka dia divergen. Nah, bentuk umumnya persamaan lelaran metode terbuka ini seperti ini. X R ditambah 1 sama dengan GXR, di mana R sama dengan 0123. Nah, dengan tebakan awal nilai X, kemudian kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila jaraknya ini XR tambah 1 dikurang XR lebih kecil epsilon S. ES. Nah, baik, dalam metode terbuka itu terdapat metode iterasi titik tetap. Nah, di mana teknik mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya itu tergantung pada kemampuan menentukan interval itu mengapit akar awal. Hal ini ya terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu, dan oleh karenanya kita perlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satu metode demikian adalah metode titik tetap. Nah, ada titik tetap. Maka misalkan persamaan fx sama dengan 0, x-nya itu sama dengan gx. Nah, lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran xr ditambah 1 sama dengan gxr. Nah, seperti ilustrasi pada gambar ini, itu merupakan gambaran dari iterasi titik tetap awal, titik tetap seperti ini. Kemudian setiap penyelesaiannya itu kita perlukan sebuah disebut titik tetap G dengan memilih nilai awal sebarang x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik tetap fungsi G sebagai berikut, yang dimana XR tambah 1 sama dengan G XN dengan R nya sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, yang ya mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga Fs nya ini sama dengan 0 dan S sama dengan GS. Nah, iterasi titik tetap
Nah, metode ini itu disebut juga metode iterasi sederhana atau metode langsung atau metode substitusi beruntun. Nah, metode iterasi titik tetap ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, terkait dengan teorema kekonvergenan, tentunya kita lihat di sini misalkan GX dan GX di dalam selang A, B itu sama dengan S dikurang H, S tambah H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut jika jarak ini G aksen X itu lebih kecil 1 untuk semua X elemen dari selang A, B, maka iterasi XR ditambah 1 ini sama dengan GXR, itu akan konvergen ke S. Nah, pada kasus ini S ini disebut juga sebagai titik atraktif. Nah, jika jarak G aksen X-nya ini lebih besar 1 untuk semua X elemen selang A, B, maka iterasi XR tambah 1 sama dengan GXR ini akan divergen dari S. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam selang I itu terdapat S dikurang H, S ditambah H dengan titik tetap, S-nya titik tetap, maka yang pertama itu jika 0 lebih kecil G aksen X lebih kecil 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen itu monoton. Nah, kemudian kedua, jika min 1 lebih kecil G aksen X lebih kecil 0 untuk setiap X elemen 1, maka iterasi konvergen itu berosilasi. Kemudian yang ketiga, jika G aksen X lebih besar 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini divergen monoton. Yang keempat, jika G aksen X ini lebih kecil min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, seperti itu. Kemudian algoritma dari iterasi titik tetap, yang pertama langkah-langkahnya itu kita ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian yang kedua, kita bentuk menjadi prosedur iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr. Kemudian yang ketiga, carilah g aksen x untuk menentukan kekonvergenan. Nah, yang keempat, langkah keempat, kita terkah sebuah nilai awal x0 dan masukkan dalam g aksen x, kemudian ubahlah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Kemudian yang kelima, kita hitung nilai x1, x2, x3 sampai seterusnya yang konvergen ke suatu titik S sedemikian hingga fx nya ini sama dengan 0 dan s nya sama dengan gs. Dalam kondisi iterasinya seperti ini, bahwa akan ada xr tambah 1 dikurang xr lebih kecil epsilon, kemudian kita menggunakan galat relatif hampiran. Di kriteria berhentinya iterasi itu dinyatakan sebagai ini: jarak xr ditambah 1 dikurang xr per xr ditambah 1 lebih kecil delta, dengan epsilon dan delta ini tetap ditetapkannya sebelumnya. Jadi delta dan epsilon ini sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita punya contohnya di sini. Carilah akar persamaan dari persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap dengan gunakan epsilon atau errornya ini sama dengan 0,00001 dan x0 sama dengan 4. Nah, kita gunakan prosedur iterasi yang dibentuk itu, dimana x kita ubah menjadi gx itu sehingga x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3, maka x nya ini sama dengan akar 2x ditambah 3 sehingga gx nya ini sama dengan 2x tambah 3. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi operasinya sehingga didapatkan untuk
G aksen 4 di sini itu sama dengan 1 per akar, karena kita sederhanakan di sini di G aksen X kita turunkan, maka didapatkan hasil 1 per akar 2x ditambah 3, sehingga kita masukkan untuk x0 nya ini sama dengan 4, sehingga 1 per akar 2 dikali 4 ditambah 3 itu hasilnya 0,3015. Nah, seperti ini. Kemudian dalam hal ini ya Gx sama dengan 2x tambah akar 2x tambah 3, di xi tambah 1 sama dengan akar 2x tambah 3, kita ambil x0 nya sama dengan 4. Nah, dimana iterasi pertamanya kita dapatkan yaitu 3,331667625, yang dimana kita masukkan lagi untuk xr tambah 1 dikurang xr, yang kita dapatkan itu adalah 0,683375, yang dimana dia masih lebih besar daripada epsilon, maka iterasi ini dilanjutkan. Nah, ini nilai errornya ya, masih lebih besar. Kemudian lanjut iterasi kedua, yang dimana ya sama halnya tadi, ini masih lebih besar epsilon atau lebih besar dari error sebenarnya, maka iterasi dilanjutkan sampai dia lebih kecil daripada epsilon. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pada iterasi ke-15 itu diperoleh nilai akarnya x sama dengan 300.000, dimana ya dia lebih kecil epsilon itu sama dengan 0,000 ya, lebih kecil epsilon. Ini contoh tabel ya, tabel hampiran akar x yang ditemukan ya tentunya seperti ini pada iterasi ke-15 ini ya. Kemudian ya ini nanti script dari MATLAB nanti kita bahas. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode Newton-Raphson, yang dimana metode Newton-Raphson ini itu bekerja berdasarkan ide bahwa fungsi fx ini dapat diaproksimasi secara lokal dengan menggunakan garis. Ya, menggunakan garis singgungnya, dengan kata lain bahwa pada setiap iterasi kita memperkirakan nilai x baru dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Nah, metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi, yang ya perpotongan garisnya, garis singgungnya itu dengan sumbu x, yaitu xi tambah 1 akan menjadi nilai x yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau iterasi nantinya. Nah, telah diketahui bahwa gradien garis singgung kurvanya itu adalah turunan pertama dari kurva tersebut, yaitu f aksen xi, sehingga persamaan garis singgungnya itu fxi dikurang y sama dengan f aksen xi dikali xi kurang x. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ini ilustrasi gambaran dari metode Newton-Raphson yang tentunya ada fungsi, dan ini turunan pertama dari suatu garis singgung kurva. Nah, seperti itu. Nah, sini garis ini melalui titik xi tambah 1,0. Nah, xi tambah 1,0. Nah, sehingga didapat fxi dikurang 0 sama dengan f aksen xi dikurang xi ditambah 1, kemudian fxi per f aksen xi sama dengan xi kurang xi tambah 1, dimana kita pindah ruaskan xi tambah 1-nya, sehingga xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi. Nah,
XI tambah 1 itu digunakan untuk menaksir nilai akar dari fx dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fx. Nah, di sini algoritmanya. Yang pertama, kita definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian yang kedua, temukan harga, ya. Temukan harga awal atau titik awal x0. Kemudian yang ketiga, tentukan toleransi kesalahan errornya atau epsilon. 4. Cari turunan fungsi fx. Jika f aksen x ini sama dengan 0, maka metode Newton Raphson ini tidak dapat dilanjutkan. Ya, ketika sudah mendapatkan suatu akar pada turunan pertama, maka metode Newton Raphson ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian yang kelima, langkah kelima, kita hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Kemudian langkah keenam, kita hitung nilai xi tambah 1 menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Yang ketujuh, hitung kesalahan xi tambah 1 jarak xi tambah 1 dikurang xi dan bandingkan dengan toleransi kesalahan errornya epsilonnya. 8. Jika jarak xi tambah 1 dikurang xi lebih kecil sama dengan epsilon, maka dipilih akar persamaan xi tambah 1 jika jarak xi tambah 1 dikurang xi nya ini lebih besar epsilon, maka iterasinya dilanjutkan. Jika dia masih lebih besar daripada epsilon, kemudian atau errornya. Kemudian yang ke-9, akar persamaannya itu adalah xi tambah 1 yang terakhir ya diperoleh. Sini ada contoh. Nah, kita tentukan salah satu akar persamaan dari persamaan tak non linear. Itu persamaannya x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan metode Newton Raphson jika diketahui nilai awalnya itu x0 nya sama dengan 1 dan toleransi galatnya errornya itu error x nya adalah 0,001. Dengan penyelesaiannya di sini kita dapat peroleh. Yang pertama, kita turunkan persamaan ini sehingga dapatkan turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 4x. Kemudian pilih nilai x0 itu sama dengan 1 dengan toleransi galatnya 0,001 dengan rumus ya galat relatif seperti ini. Kemudian kita melakukan iterasi dengan x0 sama dengan 1 dengan rumus ya xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi. Di sini ada iterasi yang pertama, kita lakukan iterasi pertama yang dimana kita dapatkan iterasi pertamanya itu min 2. Kemudian untuk turunan pertama kita dapatkan 9. Sehingga kita masukkan untuk rumusnya itu seperti ini dan ya kita dapatkan x0 tambah 1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0, sehingga ya x1 nya itu sama dengan 1 dikurang min 2 per 9 atau x1 nya itu 1,1111. Kemudian kita hitung galatnya sehingga dapatkan 0,1. Kemudian lanjut lagi seterusnya iterasi nilai kedua untuk menentukan nilai x2. Begitupun dengan iterasi ketiga, kita tentukan nilai x3 nya karena pada iterasi kedua ya kita masih lebih besar daripada galat atau errornya. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena nilai galat x3 itu sama dengan 0,002221 lebih kecil 0,001 sehingga iterasi sudah cukup. Sudah cukup pada iterasi ketiga untuk menentukan nilai x3, sehingga untuk akarnya, akar x nya ini adalah 1 itu ini 109739. Seperti itu.
Nah, ini script MATLAB-nya nanti kita bahas. Kemudian kita masuk pada metode second atau tali busur. Nah, di sini metode second itu merupakan perbaikan metode regulasi falsi dan Newton-Raphson. Prosedur ini pada metode Newton-Raphson itu memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekivalen. Kemudian kita modifikasi Newton-Raphson ini dinamakan metode second. Metode second ini itu modifikasi dari Newton-Raphson. Jadi berdasarkan di sini akan ada gambar ya seperti ini, ilustrasi gambar dari metode second, sehingga didapatkan fxi sama dengan fxi kurang fxi kurang 1 per xi dikurang xi kurang 1. Nah, seperti ini ilustrasi gambarnya. Nah, metode Newton-Raphson itu seperti ini kan, tadi sudah dibahas, xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Kemudian kita pulihkan f aksennya xi-nya ke dalam rumus Newton-Raphson diperoleh prosedur lelaran metode second. Seperti ini kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita perlukan dua buah tebakan awal akar, yaitu x0 dan x1 dalam kondisi berhenti lelaran adalah bila dia lebih kecil epsilon galat mutlaknya atau lebih kecil delta galat hampirannya, seperti ini. Nah, kemudian algoritmanya. Nah, di sini algoritmanya itu yang pertama, langkah pertama kita definisikan fungsi fx. Yang kedua, definisikan toleransi errornya to e dan iterasi maksimum n. Kemudian yang ketiga, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi kurang 1 x0 dan xi x1. Nah, sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya itu pada akar persamaan yang diharapkan. Dan tentunya nanti kita mempunyai tabel atau grafis yang kita perlihatkan. Yang keempat, hitung fungsi xi dikurang 1 menuju atau ke fx0 dan fxi itu mengarah ke fx1. Nah, kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau jarak fxi tambah 1. Nah, keenam, fxi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi kurang 1 per fxi dikurang fxi ditambah 1. Kemudian langkah ketujuh, iterasi berhenti jika panjang selang baru itu lebih kecil daripada galat errornya. Langkah keempat, akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Nah, di sini ada contoh yang diberikan, itu salah satu akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Yang kita ketahui di sini kita menggunakan metode second sampai 9 iterasi, yang dimana diketahui x0 nya sama dengan 1 dan x1 nya sama dengan 3. Nah, di sini kita masuk pada iterasi pertama, yang tentunya kita substitusi masuk untuk x0 min 1 x1 3, kemudian dapatkan 1,8 untuk x2 nya ya, kita dapat x2 nya, sehingga kita masukkan lagi terhadap x1 dan x2. Nah, kemudian x2 x3 sampai iterasi ke 9. Nah, iterasi ke 9. Nah, tentunya didapatkanlah suatu nilai yang atau mendapatkan akar dengan menggunakan metode tali busur second. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai dengan
akar persamaan non-linear yang terdapat dalam metode numerik. Dan tentunya saya sudah katakan bahwa mengapa kita menggunakan metode numerik pada akar persamaan non-linear, karena tidak semua persoalan yang ada di akar persamaan non-linear itu kita tidak dapat selesaikan dengan metode analitik, maka kita perlukan metode numerik di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.